suka yang kayak pamer, terus habis itu ngartis aja gitu, sosokan kayak cantik loh, apa lo gitu. Pernah nggak sih Mbak ada orang yang iseng menggoda seperti itu? Iseng menggoda, ada yang ngajak nikah. Oh iya. Wow, langsung to the point itu. Dari kalangan mana sih biasanya? Apakah pejabat? Macam-macam. Pejabat ada nggak sih? Banyak ya? Ada. Wow, pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro konco, poro sedulur, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, poro konco, hari ini The Blangkon TV akan mendatangi seorang presenter yang cantik, imut dan memiliki ciri khas, yaitu adalah Lesung Pipi. Kita akan ngobrol, kita akan sinau bareng, guyon watan dan juga nendang kondang dalam segmen spesial kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Blangkon TV, belak-belakan kontroversi. Langsung kita temui presenter tersebut. Siapa? Penasaran? Langsung saja yuk. Saiki aku wis ketemu dengan presenter yang cantik, imut, dan juga sering membawakan berita di Metro TV. Beliau adalah Mbak Valencia Melvinski. Apa kabar Mbak? Sehat? Halo, sehat. Luar biasa ya. Mas Ferdi sehat? Alhamdulillah, seperti inilah Mas Blangkon. Melihat langsung adem ya Poro Konco. Nah Poro Konco, sebenarnya saya ingin mewawancarai beliau tentang bagaimana sih seorang Valencia Melvinski ini menjalani profesi sebagai seorang presenter dan seorang jurnalis dalam segmen Sinau Bareng. Langsung nih pertanyaan pertama. Mbak Melvinski, saya tuh susah ini nyebut namanya. Sebenarnya namanya tuh apa sih, makna anak Valencia Melvinski, dan memang ada keturunan dari mana sih Mbak? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak keturunan Minangkabau asli. Cuman mama aku Chinese, papa aku Minang. Udah. Tapi Chinese yang juga Minang. Gimana ya? Pokoknya perpaduan antara Chinese, Minang, lahirnya di Padang, besarnya di Indonesia aja gitu, di mana-mana. Gitu. Valencia Melvinski, sebenarnya nama aku ada depannya lagi, Brigita Valencia Melvinski. Karena aku Katolik, jadi Brigita itu nama santa. Dia adalah seorang advisor untuk rajanya di masa itu. Jadi mungkin mama aku berharap aku menjadi seorang yang bisa memberikan saran untuk semua yang aku temui. Kalau Valencia artinya berani. Valencia jadi aku berani ya. Brave. Jadi harapannya tuh orang tua tuh lahir seorang Valencia Melvinski itu apa sih? Ada Melvinci-nya lagi belum? Melvinci itu mama aku namanya Yu Melvi. Biasanya kan orang ambil nama dari nama papa. Nah kalau aku dari mama. Jadi anaknya Ibu Yu Melvi, dia buatlah Melvinci. Oh, gitu. jadi gabungan ya? Gabungan. Jadi nggak ada, papanya malah nggak ada. Anaknya Ibu Melvins gitu. Iya, papanya disimpan aja gitu maksudnya. Harapannya pasti dia pengennya aku menjadi orang yang berani. Dan pada saat aku memberikan advice, itu adalah advice yang paling baik, aku yakin itu. Yes, tapi memang berani sih. Kalau ngelirik cowok itu berani dan cowoknya langsung takut. Tapi Poro Konco, kita juga pengen tahu sebenarnya seorang Valencia Melvinski kenapa sih tertarik di dunia jurnalis yang tak terpikirkan maksudnya. Waktu aku pertama kali diinterview sama Bang Don nanya, kamu mau kerja jadi jurnalis? Aku jawab enggak. Jadi kalau diurutin 1 sampai 3 jurnalis di nomor berapa? Aku jawab, aku nggak tahu sih Bang. Mungkin yang pertama aku mau jadi diplomat. Yang kedua aku mau jadi konsultan. Atau yang ketiga aku jadi pebisnis aja. Terus jurnalis kamu ada di mana? Dia tanya gitu, di bawahnya lagi. Oh gitu. Tapi kamu mau kalau kamu belajar di sini? Aku mau sih, karena aku melihat
kayaknya ini cocok dunia ini sama aku, karena aku fun, aku bisa kemana-mana, dan aku join. Ternyata jodoh kayaknya. Jadi nggak aku kepleset yakin ya? ini jodoh. Nggak kepleset. Jodoh dan apa yang paling disenangi dengan dunia jurnalis dan presenter ini? Aku bebas, karena aku suka pada saat aku bebas. Aku bertanggung jawab atas apa yang aku pikirkan, apa yang aku bilang, apa yang aku sampaikan. Maka dari itu aku suka. Suka itu kan ukurannya kan sangat ini ya, sangat apa namanya tentatif ya. Yang menjadi jatuh cinta banget dengan profesi ini, apakah memang aku nanti di layar terkenal, aku bisa nanti biasanya nih orang udah longgar di TV akan banyak kesempatan lain untuk menjadi artis seperti itulah. Aku sebenarnya sampai sekarang aku nggak kepikir sih buat ngartis, karena aku nggak suka ya yang terlalu. Mungkin ada orang yang suka, aku adalah bagian dari yang nggak suka. Aku nggak suka yang kayak pamer terus habis itu ngartis aja gitu, sosokan kayak cantik lo apa lo gitu. Tuh aku kurang sebenarnya. Yang membuat aku jatuh cinta adalah pada saat aku mau menyampaikan sesuatu sesuai dengan perspektif aku, kacamata aku bicara, aku bertanggung jawab atas apa yang aku bicarakan itu yang membuat aku jatuh cinta. Wah, itu sangat ideal sekali ya. Meskipun kalau kita lihat nih di Instagramnya Mbak Valencia Melvinski ini benar-benar udah kayak artis. Tapi Mbak, saya juga ingin tanya tentang sekarang aktif di di jurnalis juga ya. Apa saja yang membuat Mbak Melvinski menjadi bertahan di dunia itu? Karena setiap hari aku bangun senang, aku tahu aku mau kerja untuk melakukan apa yang aku suka. Walaupun aku bangun jam 2 pagi setiap hari, aku senang banget. Jadi aku bangun dengan semangat, maka aku suka dan bertahan. Nah, itu ya tadi ya alasannya. Tapi sebenarnya nih, saya ingin nanya ke Mbak Valencia sendiri. Selama menjadi jurnalisnya, apa pengalaman yang paling ada di benak mata? Apakah itu liputan atau saat tugas kemana gitu? Yang paling aku nggak akan pernah lupa, aku yang itu waktu longsor di Cisolok. Nah, aku harus makan nasi yang dia ada di dalam apa mas namanya tuh ya, kayak lumbung-lumbung gitu. Sudah 7 hari, udah lebih dari berapa lama misalnya gitu kan. Nah itu dimakan setiap hari. Warna nasinya tuh putih, coklat bercampur-campur, ada merah, ada hitam. Terus gak ada lauk apa misalnya gitu, gak ada cabai juga gak ada. Aku makan itu sama ikan asin 7 hari, 3 kali dalam sehari. Semangat banget. Semangat. Meskipun itu sebenarnya kalau di dunia jurnalis itu biasa saja Mbak. Iya, I know. Tapi coba jalanin. Kalau saya lebih sering lah seperti itu. Cuman memang karena Mbak Melvinski memang tadi kan tujuan jadi jurnalisnya kan di poin keempat ya. Jadi ketika menemui itu kaget juga. Di poin keempat kan. Exactly. Jadi makan itu 7 hari berturut-turut 3 kali dalam sehari. Aku hanya ya udahlah nggak apa-apa makan aja. Nah, kalau dalam menjadi seorang presenter itu pasti sering di layar, pasti juga follower banyak. Pernah nggak sih Mbak ada orang yang iseng menggoda seperti itu? Iseng menggoda? Ada yang ngajak nikah. Oh iya. Wow, langsung to the point itu. Ada yang setiap hari dia ngirim foto-foto. Aku nggak ngerti maksud dan tujuannya apa. Tapi oke lah ya, bagus. Tandanya dia nonton TV setiap pagi. Betul. Which jam Pagi-pagi 4:30 pagi udah bangun. Ada. Terus apa lagi ya? Ada pokoknya dari hari pertama aku siaran, yang setiap aku siaran dia akan selalu nonton Hidupin TV. Ada. Siapa tuh? Penasaran nih. Banyak. Tapi bagaimana sih seorang Melvinski ini menanggapi seorang fans, seorang penggemar, seorang penonton setia itu? Gak apa-apa, semua orang boleh berbicara, semua orang bebas menyampaikan apa aja. Karena kan itu hak masing-masing orang kan. Aku hanya menanggapi, kalau misalnya aku senang akan aku balas, akan aku tanggapi balik. Tapi kalau misalnya mulai mengganggu ya aku biarin aja. Gak pernah ada yang kayak aku marah misalnya gitu. Aku gak suka marah-marah. Oke, sekarang kita langsung ke tadi yang banyak yang menggoda, banyak yang mungkin meng-SM, WA dan sebagainya. Dari kalangan mana sih biasanya? Apakah pejabat-pejabat gitu? Macam-macam. Pejabat ada nggak sih? Banyak ya? Ada. Wow, pejabat. Tapi mungkin itu kan mau menjadi teman, misalnya gitu bestie atau apa teman-teman tukar pikiran gitu kan bisa mas. Jadi kita nggak boleh negatif thinking. Tapi artinya semua fans itu ya kita anggap sebagai masukan lah ya. Belum tentu dia chat aku tandanya dia ngefans. Dan itu kan salah satu credit point untuk station Mbak Melvinski kerja ya. Pagi-pagi udah nonton Mbak Melvinski.
ada dokter gizi, ada dokter gigi juga, ada pejabat juga, bahkan ada ketua ormas nggak sih? Ada juga ketua ormas di dalamnya. Segala jenis mas ada. Segala jenis ya, nanti kita kasih clue-nya lah. Ada. Nah, Mbak Mas Vicky, selama ini bekerja di Metro TV, salah satu televisi besar lah, pernah nggak sih terbesit untuk, wah aku saatnya harus pindah nih ke tempat lain, atau aku mungkin harus pengen jadi humas sebuah perusahaan besar gitu-gitu nggak sih Mbak? Kalau pindah ke tempat lain sebenarnya sampai sekarang belum ada. Tapi kalau mau melakukan sesuatu yang lain banyak gitu. Kan aku nggak menutup kemungkinan kalau misalnya aku bekerjanya hanya ini aja misalnya gitu. Nggak, aku punya banyak yang aku suka yang lain nanti aku kerjain. Contoh? Berjualan gitu, atau aku punya brand apa aku kerjain, kadang aku tinggalin nanti aku balik lagi misalnya gitu. Ada aja. Mbak Mas Vicky berapa bersaudara sih? 3. 3 bersaudara, nomor berapa? 1. Nomor 1. Memang ketika masuk ke dunia jurnalis ini sendiri, orang tua support? Basically dia membebaskan aku untuk memilih apa aja yang aku mau. Jadi setelah aku join, aku senang, ya nggak apa-apa. Walaupun, aku ingat waktu ribut di Bawaslu tahun berapa ya itu ya, yang pemilu, pokoknya di Bawaslu ribut banget. Aku tuh baru aku baru dipindahkan ke Jakarta. Aku tidur lah di depan Bawaslu itu di sepanjang MH Tamrin itu sampai subuh. Dulu Kapoldanya masih Pak Gatot. Kapolda Pak Gatot. Aku inget banget. Mama aku juga ikutan nggak tidur gara-gara aku ada di situ. Ya dia bawel sih, but it's okay. Kenapa dia bawelnya apa? Hati-hati lu. Menurut Ngana, anaknya tidur di Bawaslu, dia nggak bawel. tapi itu menjadi salah satu inilah ya, salah satu cara untuk Mbak Melvinski itu untuk meyakinkan orang tua, ini loh mah profesi jurnalis, ini loh presenter mah, saya itu udah milik publik seperti itulah ya. Iya betul, setuju. Tapi pernah nggak sih ada satu momen yang sampai orang tua tuh, udahlah nak ngapain sih nak gitu-gitu? Nggak ya? Dan nggak akan pernah ada. Wow, luar biasa. Tapi background pendidikan sendiri sebenarnya ada di bidang komunikasi juga? Enggak, aku HI, hubungan intim. Hubungan intim. Hubungan internasional. Tapi hampir sama lah ya, kurang lebih. Beda jauh. Enggak, tapi kalau dunia jurnalis itu juga akan mempelajari hal beda jauh. Beda ya? Jangan gitu. salah. Nah, terus kenapa akhirnya terjerumus di tempat ini? Aku nggak pernah bilang aku terjerumus. Aku nggak pernah merasa aku terjerumus. I love this. HI itu kan sangat luas ya. Luas. Nah, kalau seorang presenter kayak Mbak Valencia Melvinski sendiri punya nggak sih angan-angan ke depan, aku ingin menjadi seorang presenter yang seperti A, seperti B, seperti C gitu? Ada. Apa gambaran patternnya seperti apa yang diinginkan? Aku pengen banget kalau misalnya aku harus wawancara misalnya presiden siapa misalnya gitu. Just one call away, halo Pak Presiden. Aku senang, aku pengen kayak gitu. Suatu saat lah ya. Seperti yang aku idolakan. Seperti yang diidolakan. Melihat dunia presenter saat ini, ada di beberapa televisi banyak sekali. Masukan atau mungkin yang disampaikan dari seorang Melvinski sendiri, dunia yang begitu luas ini seperti apa sih Mbak yang harus diberikan ke masyarakat agar masyarakat itu tidak salah pilih lah, untuk artinya dalam arti memilih TV A, TV B, TV C, presenternya TV A tuh gini, TV B tuh segini, TV C tuh gini. Sebenarnya semuanya punya bagusnya masing-masing. Tapi kalau masyarakat yang mau memilih, ya pilihlah yang membuat kamu setiap hari akan nyalain TV itu buat nonton itu di jam yang sama setiap hari. Ya. Tapi nggak pernah ini ya, artinya kalau dalam dunia jurnalis itu sendiri nggak pernah bosan lah ya. Sampai-sampai tadi poro konco, poros dulur, tadi orang tuanya sudah menelpon ketika Mbak Melvinski itu tidur di Bawaslu. Sebenarnya sih seorang jurnalis sih biasa saja, tapi bagaimana menurut dia ya something new dan something not something wrong kan? Ya, nggak ada yang wrong. It's only new. Oke para konco, di segmen Sinau Bareng ini cukup sekian. Nanti setelah ini kita sambung di segmen Guyon Waton. Kita kulik-kulik kepribadian Mbak Valencia Melvinski. Dia tahu bau aku, dia tahu baju aku besok, dia tahu kesenangan aku, dia tahu keburukan aku, dia tahu. Aku pun begitu sama dia. Waduh, jadi para konco, poros dulur, kalau mau jadi sahabatnya Mbak Melvinski susah nih. Harus tahu baunya aku apa. Kalau misalnya biasanya mau ketemu sama aku, kenalan, ya aku ayo aja. Cowok ganteng tapi lemot atau cowok pinter tapi jerawatan? Pegang ininya, terus bawa kiri kanan gitu. So sweet ya. Mau nangis. Aku juga mau nangis para konco. Akhirnya seorang cowok idaman
Mbak Mesnis itu apa? Aku mau orang dulu, yang penting happy. Hidup hari ini kan. Ya nggak, Mas? Clue-nya itu tuh. Yang penting happy sama maukah kau menikah denganku.